Perkenalkan, nama saya Askil Fitri, saya dari kelas F dan NIM saya adalah 157. Di sini saya akan menjelaskan apa itu limit dalam matematika. Apa itu definisi limit? Apa itu limit maksud saya? Definisi limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi fx ketika x mendekati nilai tertentu. Contohnya seperti ini, hitung lim x mendekati 2 dalam kurung x kuadrat plus 3x min 4 tutup kurung. Kalau seperti ini langsung kita substitusikan saja x ke dalam fungsinya. Seperti di sini adalah f dalam kurung x sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Langsung kita masukkan saja di 2 ini, nilai 2 ini ke semua x yang ada di fungsi ini. Jadi seperti ini, f dalam kurung 2 sama dengan 2 kuadrat plus 3 dikali 2 dikurangi 4. Jadi di sini adalah 2 kuadrat adalah 4 ditambah 6 dikurangi 4. Jadi hasilnya adalah 6. Di sini hasilnya adalah 6. Untuk contoh soal yang selanjutnya, di mana kita tidak bisa menemukan nilai limit jika fungsi, maksud saya limitnya langsung disubstitusikan begitu. Jika tidak langsung menemukan nilainya, maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Itu di mana di sini adalah contohnya, lim x mendekati nilai min 2, x kuadrat min 2x min 8 per x kuadrat plus x min 2 sama dengan, jika kita langsung substitusikan langsung semua min 2 ke dalam, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita substitusikan langsung semua, min 2 kuadrat min 2 dikurangi 2 dikali min 2 dikurangi 8 lagi per min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat maksud saya min 2 dan dikurangi lagi 2 sama dengan 4 tambah 4 min 8 per 4 min 2 min 2, yang dimana hasilnya adalah 0 per 0. Jadi di sini ini jawabannya tidak tepat atau tidak benar, kurang tepat. Maka di sini kita harus melakukan dulu, di sini kita faktorkan terlebih dahulu, jangan langsung disubstitusikan seperti itu. Di sini x kuadrat itu bisa dijadikan menjadi 2. Kita buat dulu rangkanya di sini, kurungnya dulu. X kuadrat adalah hasil perkalian dari x dan x. Dan di sini kita mencari nilai apa yang dikalikan menjadi min 8 dan dijumlahkan menjadi min 2x. Di sini kita menemukan angkanya adalah plus 2 dan min 4. Dimana jika dikalikan mereka akan menjadi min 8, jika dijumlahkan mereka akan menjadi min 2x ya. Jadi di sini kita menemukan nilainya x plus 2 x min 4 per, dan di bawahnya juga kita faktorkan. Di sini kita mempunyai x kuadrat plus x min 2 sama dengan tadi, x kuadrat adalah hasil perkalian dari x dan x. Di sini di depan x ini memang tidak ada angka, tapi di sini aslinya ada 1 ya ini. Kalau x begini saja berarti memang di depannya ada 1. Nah, x 1, apa yang dikalikan hasilnya min 2 dan dijumlahkan hasilnya adalah plus 1. Di sini kita menemukan plus 2 dan min 1. Jika dikalikan mereka plus kali min, maka hasilnya adalah min 2, dan jika dijumlah maka 1. Di sini kita menemukan nilainya x plus 2 x min 4 per x plus 2 dikali x min 1. Karena nilainya di atas dan di bawah ada yang sama, jadi langsung kita coret saja x plus 2 nya. Jadi sisanya kita memiliki x min 4 per x min 1. Jadi di sini kita langsung substitusikan saja nilainya. Substitusikan nilai ke dalam sini. Kita substitusikan nilainya di sini adalah min 2 ya. Jadi min 2 min 4 per min 2 min 1. Jadi langsung kita jumlahkan saja, di mana min 2 min 4 sama dengan min 6 per min 2 min 1 adalah sama dengan 3. Di mana 6 min 6 dan dibagi dengan min 3 hasilnya adalah positif 2. Nah, ini untuk contoh soal pemfaktoran limit yang lainnya. Di sini ada lim mendekati x mendekati 3. Kita memiliki x min 3 per 2x min 6. Di sini kita faktorkan saja, yang di bawah langsung kita faktorkan di yang di atas. Oh, ini maksudnya ini contoh kalau dikerjakan secara langsung, disubstitusikan secara langsung. Di sini langsung dimasukkan x, dimasukkan langsung menjadi 3, 2x berarti 2 dikali 3 adalah 6 dikurangi 6 di sini, dan 3 dikurangi 3 dan hasilnya 0. Ini tidak benar. Ini harus difaktorkan terlebih dahulu seperti ini sini. Contohnya di bawah, x min 3 per 2x min 6 sama dengan lim x mendekati nilai 3. Di sini kita karena ada 2 di konstanta x, kita keluarkan, kita kesampingkan dan kita bagi 2 x min 6 ini. Maksudnya min 6-nya saja yang dibagi 2 karena x-nya sudah ada 1. Di sini kita mencari nilai yang setara dengan 2x min 6. Jadi di sini didapatkan 2x di dalam kurung x min 3.
Jadi kita di sini bisa ini ya, bisa membuktikan kalau nilai ini setara dengan 2x min 6. Contohnya di sini 2 dikali x menjadi 2x, dan min 6 dan 2 dikali min 3 menjadi min 6, sama di sini. Berarti mereka memiliki nilai yang setara. Lanjut, karena ini ada nilai yang sama, jadi kita langsung coret saja. Dan di sini sisanya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Karena ini hasilnya adalah pecahan, jadi kita langsung tulis jawabannya secara pecahan saja, tidak usah diapapin lagi. Di sini kita udah punya jawabannya. Dan untuk yang selanjutnya di sini kita ada limit tak hingga. Limit tak hingga adalah limit ketika nilai x itu mendekati tak hingga atau minus tak hingga. Di sini kita punya soal juga, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat min 3x plus 2. Di sini kita ada per x pangkat 4 dan min 3x kuadrat min 7. Di sini kita dibagikan dengan kuadrat x yang paling besar. Di sini kita punya x pangkat 4. Jadi di sini kita bagi semua kayak seperti ini, 2x kuadrat dibagi x pangkat 4 dikurangi 3x per x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 ditambah 2 dibagi x pangkat 4 per x pangkat 4 per x pangkat 4, 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 dikurangi 7 per x pangkat 4. Di sini 2x kuadrat dibagi x pangkat 4, x-nya sisa 2 ya, karena 2 dikurangi 2. Dan di sini 3x per x pangkat 4, karena x-nya 3 hanya ada 1 dan di sini ada 4, berarti dikurangi 1 menjadi x pangkat 3. Dan di sini adalah ditambah 2 per x pangkat 4 karena 2-nya tidak memiliki x. Jadi kita biarkan saja begitu. Di sini untuk menyebutnya x pangkat 4 per x pangkat 4 jadi habis, mereka nilainya menjadi 1 dikurangi 3x kuadrat min x pangkat per x pangkat 4. Di sini x kuadrat dibagi x pangkat 4 itu tinggal dikurangi saja ya. Jadi berarti ini 2 dikurangi 4. Jadi sisa 2 aja. 4-nya sisa 2, maksudnya 4 dikurangi 2 ya. Dilanjut, ini 7 per x pangkat 4. Di sini x pangkat 4 7-nya tidak memiliki x, jadi langsung biarkan saja begitu. Di sini kita punya hasilnya yaitu di mana 2 per x kuadrat min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 4 per 1 hasil dari x pangkat 4 hasil x pangkat 4 dan dikurangi 3 per x kuadrat min 7x pangkat 4. Di sini kita langsung substitusikan saja nilai tak hingga ke dalam x di sini. Nah, untuk di sini 2 per tak hingga kuadrat atau yang lain-lainnya kayak 3 per x3 itu kalau disubstitusikan nilai tak hingga semua, maka hasilnya akan 0 semua ya. Jadi di sini ya kita tulis lagi aja, ini 0, ini hasilnya 0, yang ada x-nya 0 semua. Ini 0, ini 0, dan ini 0. Jadi hasilnya adalah 0 min 0 plus 0 per 1 sisa dari tadi x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dikurangi 0 maka sama dengannya adalah 0, hasilnya adalah 0 per 1, yang dimana itu sama saja dengan 0. Jadi begitu cara mengerjakan limit tak hingga. Sini ada contoh soal hitung limit tak hingga yang kedua. Ini kita hapus dulu bekasnya. Sini kita mempunyai limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat plus 2x per x kuadrat min 5. Nah, untuk seperti apa yang saya bilang tadi, untuk penyelesaiannya bagi semua suku dengan pangkat tertinggi di penyebut yaitu x kuadrat. Di sini kita punya x kuadrat yang 3x kuadrat dibagi x kuadrat, maka x kuadratnya hilang. Di sini menjadi yang di bawah ini menjadi 1. Yang ini berarti x kuadratnya bersisa 1, 2 per x seperti ini. Untuk yang 5 karena tidak mempunyai x, jadi kita langsung bagi dengan x saja seperti ini. Jadi hasilnya kita dapatkan seperti di sini. 3 ditambah 2 per x per 1 min 5x kuadrat. Dan kita substitusikan langsung nilai tak hingganya. Seperti yang saya katakan tadi di soal sebelumnya. Jika tak hingganya langsung disubstitusikan ke pembagian atau pecahan seperti ini, 2 per x itu setara dengan 0, sama saja dengan 5x kuadrat setara dengan 0. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya adalah 3 plus 0 per 1 plus 0, dimana hasilnya adalah 3 per 1 atau sama saja dengan 1. Maksud saya dengan satuan itu 3, hasilnya 3 per 1 karena penyebutnya 1, jadi sama aja dengan 3. Nah, begitu maksud saya. Di sini kita lanjutkan ke limit trigonometri. Limit trigonometri itu adalah ketika limit melibatkan
nilai-nilai trigonometri seperti sin, cos, dan tan. Ini seringnya memiliki sifat-sifat khusus seperti lim x mendekati nilai 0, sin x per x sama dengan 1, dan lim x mendekati nilai 0, 1 min cos x per x sama dengan 0. Ini mereka memiliki nilai yang sama atau setara. Jadi seperti contoh soal yang ada di layar saya ini. Di sini kita punya lim x mendekati 0, sin kuadrat x per 1 min cos x. Ini karena nilainya sin kuadrat x bisa diubah menjadi 1 min cos x, kita rubah di sini. Karena ini masih kuadrat, kita pecah menjadi 2, di mana ini 1 min cos x dikali 1 min cos x atau difaktorkan ya. Ini karena nilainya ada yang sama di atas dan di bawah, jadi kita coret aja langsung. Dan sisanya di sini kita mempunyai 1 plus cos x, di mana x-nya adalah 0 ya di sini, bukan ini, bukan 3 tapi 0. Di sini 0, jadi kita langsung masukkan saja 1 plus cos 0. Kita tahu kalau cos 0 itu adalah 1, jadi di sini adalah 1 plus 1 yang dimana hasilnya adalah 2. Itu untuk contoh soal yang pertama. Dan untuk contoh soal yang kedua, di sini kita punya nilai dari lim x mendekati 2 di dalam kurung 2x plus 2 sin x sin dalam kurung x min 2 per x kuadrat min 4. Di sini karena tidak bisa langsung kita substitusikan, langsung kita faktorkan apa yang bisa. Seperti di sini di atas ada 2x plus 2, kita bisa faktorkan 2-nya dikeluarkan dan x plus 2-nya dibagi 2 ya. Jadi seperti ini, nilainya setara. 2 dikali x, 2x, 2 dikali 1 plus 2. Jadi ini sama saja dengan 2x plus 2. Dan di sini nilainya tetap sin x min 2 tetap. Per ini di bawahnya juga bisa difaktorkan. Di sini x kuadrat adalah hasil perkalian dari x dikali x dan min 4. Kita harus mencari perkalian di mana hasilnya adalah min 4. Di sini kita sudah menemukannya, yaitu 2 dikali min 2. Jadi nilainya sudah setara dengan yang di atas. Jadi karena di sini ada sin x min 2 dan di sini ada juga x min 2, mereka mempunyai penyebut yang sama ataupun satu. Jadi kita langsung coret saja mereka. Kita kerjakan yang di sini saja, yang di depan saja. Nah, kita substitusikan nilainya, yang dimana di sini nilainya adalah x mendekati 2. Jadi kita substitusikan nilainya 2 dikali 2 tambah 1 per 2 tambah 2. 2 tambah 1 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 per 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini sebenarnya kalau di sini udah ada jawabannya 6 per 4. Tapi kalau tidak ada pilihan ganda, kita sederhanakan saja, kita coret 6 dicoret dibagi 2 ya. 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3 per 2. Ini kalau tidak ada di pilihan dasar. Ini karena ada pilihan gandanya 6 per 4, maka dicukupkan di 6 per 4 saja. Sekian dari saya penjelasan dari limit biasa, limit trigonometri, dan limit tak hingga. Terima kasih. Untuk bagian kedua adalah pengaplikasian integral dalam jurusan teknik mesin, atau di teknik mesin bagaimana kita bisa menggunakan integral. Sini kita akan lanjutkan bagian bagaimana cara menerapkan integral di teknik mesin. Pertama-tama, apa itu integral? Integral adalah salah satu konsep dasar kalkulus yang digunakan untuk menghitung penjumlahan sesuatu secara kontinu. Atau integral itu biasanya sering disebut sebagai kebalikan dari proses turunan. Kita bisa menggunakan integral di berbagai hal di teknik mesin. Contohnya menghitung volume dan luas untuk menentukan volume benda yang kompleks, atau mesin-mesin yang kompleks, bagian mesin yang sangat-sangat kompleks dan tidak memiliki bentuk. Dan kita bisa menganalisis thermal atau menghitung energi panas atau perpindahan kalor di mesin. Dan kita bisa mengukur kinerja mesin atau menghitung kerja yang dilakukan piston atau lain-lain. Di sini untuk contoh soalnya kita memiliki bagaimana menghitung kerja piston ya. Jadi untuk contohnya kita memiliki sebuah piston bekerja di bawah tekanan P sama dengan 1000 V pangkat min 1. Ini berarti 1 per 1000 V Pascal, dengan volume awal V1 atau volume awalnya adalah 0,1 meter kubik dan V2 atau volume akhirnya adalah 0,2 meter kubik. Hitung kerja yang dilakukan piston. Nah, ini untuk rumusnya adalah W sama dengan integral yang di atas adalah volume akhir, yang di bawah adalah volume awal,
atau P kali dV sama dengan 0,2 dan 0,1. Langsung kita masukkan saja angkanya, langsung 1000 V pangkat min 1 dV. Langsung kita kerjakan, dijawab. Integral 1000 V min 1 adalah integral 1000 V min 1 dikali dV sama dengan 1000 ln V. Kita substitusikan batasnya. Di sini kita dapat W sama dengan 1000 ln kali 0,2 dikurangi 1000 ln dikali 0,1. Di sini kita bisa menggunakan sifat logaritma, di mana 1000 dikali ln 0,2 dikurangi 0,1 sama dengan 1000 ln 0,2 per 0,1. Jadi di sini kita bisa menghitung 1000. Di sini hasilnya adalah W sama dengan 1000 ln dikali 2 sama dengan 1000 dikali 0,693. Ya, dimana hasilnya adalah 693. Jadi kita lakukan pencuritan di sini. Jadi kerja yang dilakukan piston adalah 693 Joule. Sekian dari saya, terima kasih.